أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, nanda sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Abu Darda, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar. Mulai dari nikmat kita kembali dihidupkan pada hari ini, sampai dengan nikmat kita diberikan taufik, kesempatan salat subuh berjamaah di salah satu rumahnya yang mulia ini. Dan semua kita sudah tahu, sudah mengetahui bahwa salat subuh sangat besar pahalanya. Salat yang disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salat yang hanya dirasakan ringan oleh orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi nikmat-nikmat yang tak terhingga, yang tak bisa kita hitung, baik yang kita makan, yang kita pakai, baik yang terasa, lebih lagi yang tidak bisa kita rasakan atau tidak kita sadari. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'ami kulliha. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga salawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita selaku umatnya. Pertama sekali dengan bersolawat mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian lebih daripada itu, kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah bagi kita untuk mengikuti, mencontoh, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam teladan atau panduan dalam kehidupan kita. Baik kaum muslimin, pada pagi ini beberapa menit ke depan atau ayat yang akan kita bacakan pada pagi ini lanjutan surah Al-Baqarah, berikut ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini ayat 176. Tamam? Sahih? Ini kurang jelas. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Coba masuknya pinjam. Lebih kecil lagi. Lampunya kurang terang ya. Bisa lihat kan? Ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halaman 25. Halaman keempat dari juz 2. Ayat berapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
Sebelumnya halaman kedua dari juz 2. Baca tak? 100. Betul? 168 ya, 168. Al-Baqarah 168. Di sini kan baru nampak. Ini kilat ya. 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Seperti biasa saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ini dua ayat kaum muslimin yang akan kita sedikit pahami pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara ayat yang terdapat di dalamnya perintah dan larangan. Karena Allah Subhanahu wa taala diantara cara menjadikan hamba-hambanya bertakwa kepadanya atau lurus jalan mereka agar lurus diperintah dan dilarang. Jadi kadang diperintah, kadang dilarang. Kadang ayat yang satu ayat itu terdapat perintah saja, terkadang larangan saja, terkadang digabungkan antara larangan dan perintah. Baik, seperti biasa kita bacakan artinya dulu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil manusia. Di dalam agama kita, di dalam Islam, terkadang panggilan untuk orang beriman disebut manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Terkadang wahai orang beriman maksudnya. Jadi di sini kaum muslimin diumumkan wahai manusia sekalian. Semua yang namanya manusia termasuk dalam panggilan ini. Terkhusus kepada manusia yang beriman, orang yang beriman. Apa yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Kulu mimma fil ardi. Makanlah oleh kalian mimma dari apa-apa atau apa saja yang ada fil ardi di bumi ini. Di dalam kehidupan kalian yang ada di bumi, termasuk yang di laut, termasuk yang di atas bumi, termasuk yang di dalam bumi. Karena bumi secara zahir yang tanah, ya baik di tanah atau di atas tanah. Apa yang tidak di tanah? Yang di tanah contohnya apa? Hah? Semua apa saja, ayam, kambing, ya, yang di tanah kan. Yang dalam tanah apa? Cacing, ya, yang jelas. Sampai di sini semua yang ada di bumi, yang di atas bumi apa? Tidak di bumi dia, nggak ada di bumi, dia di atas bumi, tidak nyentuh bumi. Burung-burung, ya kan? Dikatakan bumi karena umum atau ya kebanyakan, alal mughalabah. Mayoritas di bumi dan dalam bumi. Termasuk karena bumi itu terkait dengan laut, termasuk yang ada di laut.
Kemudian yang kalian makan itu halalan thayyiba. Tidak semuanya, ada syaratnya, ada kriterianya, halal dan thayyib. Jangan makan semuanya ya, bukan semua yang ada halal dimakan kecuali kursi, nggak boleh ya. Semua yang ada silakan dimakan halalan thayyibah dengan syarat dia halal dan yang halal thayyib. Halal yang disifati dengan thayyib. Kalau dia sudah halal, insyaallah thayyib dia adalah baik. Karena tidak mungkin Allah menghalalkan yang buruk. Dan setiap yang buruk pasti dia haram. Di sini kaum muslimin, para ulama memberikan kaidah al-aslu fi ma yu'kal al-ibahah atau fil asya' al-ibahah. Hukum asalnya terkait dengan makan memakan halal. Nah, itu dia. Kecuali yang diharamkan oleh syariat. Lihatlah kaum muslimin, anda sekalian, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau untuk memakan diluaskan, dilapangkan. Sedikit yang diharamkan. Datang dalam hadis atau ayat lain menyebutkan beberapa hal yang diharamkan atau yang tidak dihalalkan. Selebihnya halal semuanya. Kita tidak membahas di sini apa saja yang halal secara umum, itu poinnya. Kalau kita mau melihat, itu silakan kita lihat di surat Al-Maidah ayat 3 sudah disebutkan. Tambah dengan kalau mau lihat di buku fikih mana saja yang haram. Tapi kaidah umum, semua yang ada di bumi halal dimakan. Kulu mimma fil ardi. Makan sama kalian semua yang ada di bumi halal dan thayyibah. Yang penting dia halal dan thayyib. Burung-burung halal kecuali yang diharamkan. Jadi kita kembali kita kepada perkataan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tentang makan memakan Allah lapangkan. Ini nikmat bagi kita kaum muslimin. Ini karunia yang besar yang tidak pantas kita sia-siakan atau kita kufuri yang pemberinya telah meluaskan kepada kita nikmatnya. Ini menunjukkan bahwa manusia suka makan-makan. Maka Allah luaskan. Halalan thayyibah. Dari sini dapat kita juga ambil pemahaman balik. Tetapi kalau masalah ibadah, ini kaum muslimin. Al-aslu fil ibadah al-hadhar atau al-mana'. Hukum asal ibadah itu terlarang. Jadi kalau makan-makan halal, larangannya sedikit. Kalau ibadah haram, halalnya sedikit. Subhanallah. Ini juga menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak kita yang disuruh supaya kalian jangan capek, supaya kalian jangan mengada-adakan dalam perkara agama. Jadi kalau kita melihat, kalau kita mau tahu dalil atau tahu hukum, ini boleh dimakan enggak ya? Ya, kalau kita tahu ayatnya, hadisnya, di luar itu halal semuanya. Kayaknya jorok tunggu. Mungkin kita tidak terbiasa. Contoh, belalang halal bukan? Mungkin sebagian tidak sanggup makan belalang. Jangkrik halal bukan? Halal, karena tidak termasuk yang diharamkan. Oh, enggak sanggup makannya. Itu perkara kamu tidak sanggup, tidak terbiasa. Laron halal bukan? Halal. Baik. Kalau agama, dalilnya juga ini ada enggak contohnya? Begitu apanya? Bukan, ini kan tidak dilarang. Beda.
Kalau dalam agama ini dibuat atau tidak? Itu kaidah Bapak Ibu. Subhanallah ya, dari kaidah tadi. Ini dibuat atau tidak? Enggak, berarti enggak boleh. Iya, berarti boleh. Jadi kalau perkara makan, lah jawab apanya? Kaidah ini dilarang bukan? Jadi negatifnya. Ini dilarang enggak? Kalau agama ini dibuat enggak? Subhanallah. Inilah kaidah yang luar biasa yang telah diberikan oleh ulama kita kepada kita semuanya. Maka hukum asal untuk yang kita makan boleh, halal. Hukum asal untuk melakukan ibadah haram, terlarang, tidak boleh. Maka dengan kaidah ini insyaallah mudah bagi kita ya untuk memilih atau melaksanakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang terlarang, mana yang tidak terlarang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian wahai manusia, wahai orang beriman, mengikuti khutuwat, jam'u khutwah, langkah-langkah, jejak-jejak, ajakan-ajakan, jalur-jalur, jalan-jalan. Asalnya khutwah, jamaknya khutuwat atau khutwa. Jalan-jalan syaitan, langkah-langkah syaitan. Di antara langkah syaitan memakan yang haram. Ini larangan terletak setelah makan-memakan. Menghalalkan yang haram. Lajalnya tidak halal, dihalalkan. Dirubah namanya. Makan atau minuman. Subhanallah. Ini khutuwat, langkah-langkah syaitan itu banyak. Singkat kata kaum muslimin adalah al-munkar wal ma'asi atau al-ma'asi wal bid'ah. Kemungkaran, kemaksiatan atau hal-hal yang tidak baik dalam agama kita. Bid'ah-bid'ah dalam agama. Apa saja yang tidak dibolehkan agama kita, berarti dia adalah jalan syaitan. Karena kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan, khutuwat, langkah-langkah, jalan-jalan banyak. Karena dia termasuk di dalam ayat ini, maka di antaranya adalah memakan yang diharamkan oleh agama kita. Itu termasuk langkah syaitan, jalan syaitan. Sekarang ini kaum muslimin banyak yang dimakan manusia kan? Coba-coba, apalagi di video-video kan biar apa? Viral. Subhanallah. Tidak dilihat dari segi agama. Kalau yang tidak beriman buat, ini perkaranya mengatakan dia adalah orang yang kita. Allah yang tahu kita, tahu asal syaitan, tahu asal kita, tahu otak-otak syaitan, tahu apa yang tersirat atau apa yang ada di kepala syaitan itu, apa yang ada di hatinya. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Dari perkataan, perbuatan, keyakinan, perkara duniawi, apalagi perkara agama. Jangan sampai dilarangan. Larangan kaum muslimin. Allah melarang. Disebutkan lafaznya jamak khutuwat karena banyak sekali. Dan kalau kalian tidak mengetahuinya, kalian akan celaka dan kalian akan binasa. Dan menunjukkan ayat ini wajib kita mengetahui langkah-langkah syaitan. Wajib bagi kaum muslimin mengetahui langkah-langkah syaitan. Karena bagaimana mungkin kita menjauhi langkah-langkah syaitan kalau kita tidak mengetahuinya.
Apa langkah-langkah syaitan? Semua yang diajaknya atau yang terlarang oleh agama kita dari perkataan, perbuatan, keyakinan. Itulah singkat kata. Dari yang kita ucapkan dilarang agama, langkah syaitan. Dari yang kita buat dilarang agama, langkah syaitan. Dari yang kita yakini dilarang agama, langkah syaitan. Dari yang kita makan dilarang agama, langkah syaitan semuanya. Kemudian kaum muslimin, innahu lakum aduwwum mubin. Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena syaitan itu, sungguh syaitan itu, dia terkadang diulang kata syaitannya, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Dia bagi kalian adu, musuh. Itu dia Pak, musuh. Mubin, abana yubinu, min abana yubinu mubinun, yang telah menyatakan permusuhannya kepada kalian. Subhanallah. Karena dia musuh kalian yang bukan sekedar musuh. Kalau kita tahu musuh, apa kira-kira Bapak Ibu? Pasti kita berhati-hati. Kemudian musuh itu tidak hanya sekedar musuh, dia telah menyatakan permusuhannya. Berarti benar-benar musuh. Maka innahu lakum, benar-benar syaitan itu musuh bagi kalian. Berarti kalau ada orang yang masih mengikuti langkah syaitan, berarti dia berarti dia apa? Tidak mengetahui musuhnya, bodoh dengan musuhnya. Satu, mungkin dia sekawan musuhnya, dia berkawan, atau dia syaitan. Berarti dia kawannya syaitan. Diikuti saja, mengikut syaitan saja kita dilarang, bagaimana berkawan dengan syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Ayat lain kadang, wahai manusia, syaitan itu musuh kalian, jadikan dia musuh. Ayat lain. Maka sungguh bodoh, tidak berakal orang yang jelas-jelas Allah terangkan syaitan untuknya. Siapa syaitan itu, kemudian dilarang dan disebutkan larangan. Kenapa dilarang? Sebab larangan mengikuti syaitan, masih dia ikut syaitan. Ini orang yang benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Maka syaitan itu di hari kiamat, di ayat lain insyaallah akan kita sampai ke sana, berlepas diri dia dari kiamat dari pengikutnya. Aku sudah rahasiaku sudah terbongkar. Allah telah membongkarkan siapa saya. Ngapain kamu ikut-ikut saya? Jangan celah saya, kamu yang bodoh. Atau kita sama-sama bodoh gitu kan. Kaum muslimin, mana bukti syaitan itu telah menampakkan permusuhannya kepada kita? Ini maksudnya, wahai syaitan, wahai manusia, jangan kalian ikuti syaitan, karena dia di awal sudah menampakkan kepada kalian permusuhan. Kapan? Ketika syaitan itu diperintahkan oleh Allah, iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia bersumpah akan menyesatkan kita. Mana bukti atau apa bukti syaitan itu benar-benar musuh bagi kita? Sumpah syaitan. Sumpah syaitan untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat.
dari depan, dari belakang, atas bawah. Ada yang lebih musuh dari ini Bapak Ibu? Nanda sekalian, ada musuh berjanji dia kamu, umpamanya ini contoh, A dengan B musuh. Aku akan bunuh kamu. Akan ku cari cara membunuhmu, baik dari depan, dari belakang, atas, bawah, siang, malam, dimanapun kamu. Musuh enggak kira-kira? Itu namanya musuh yang telah menyatakan permusuhannya. Tapi kalau hanya sekedar, awas kamu ya, aku bunuh kamu ya. Ini belum nampak kali musuhnya. Syaitan telah menampakkan. Akan kugelincirkan mereka semua. Akan aku jadikan pengganggu atau hal-hal yang akan membuat mereka lari dari jalanmu ya Allah di semua jalan mereka, di semua kehidupan mereka. Subhanallah. Inilah bentuk permusuhan syaitan Bapak Ibu. Ya, Anda sekalian, bahwa syaitan telah menyatakan, telah menyampaikan, bahkan tidak hanya sekedar menyampaikan, demi Allah, dia telah bersumpah. Dia telah bersumpah kepada Allah dengan nama Allah untuk mencelakakan manusia. Qala fabima awaitani, qala rabbi bima awaitani. Wahai Rabbku, karena engkau telah memutuskan aku ni orang sesat, penduduk neraka, aku benar-benar akan belokkan itu namanya manusia. Inilah Bapak Ibu bentuk permusuhan syaitan yang luar biasa kepada kita. Yang benar-benar dia musuh kita. Maka ambillah dia musuh kata Allah. Jadikan dia musuh. Jangan kalian ikuti. Sehingga bahasa lain yang telah menyampaikan atau menyatakan permusuhan kita katakan nyata-nyata musuh bagimu. Jadi kalau arti umum, sesungguhnya syaitan itu telah nyata permusuhannya bagimu karena dia telah menyatakannya. Kalau bahasa aslinya bukan telah nyata. Abana yubin, telah menyatakan. Ini kalau kita artikan secara harfiah, dasar bahasa Arab, maka mubin isim fa'il. Kan sesungguhnya syaitan itu telah menyatakan permusuhannya kepadamu. Sebenarnya lebih dalam makna telah menyatakan. Tapi bahasa yang sudah kita ketahui, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu kan? Ya Pak? Syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Itu kurang Pak secara bahasa Arabnya, kurang itu. Tapi tidak ada masalah, itu benar artinya. Karena dinyatakannya, nyatalah permusuhannya. Tetapi kalau kita tahu bahasa Arabnya, tahulah kita rahasia dahsyatnya perkataan Allah mubin. Mubin. Sesungguhnya syaitan itu telah menyatakan permusuhannya kepada kalian wahai manusia, maka jangan kalian ikuti dia. Kemudian ngapain syaitan itu? Apa visi misinya? Apa kemauannya? Sehingga kalian wajib mesti menjadikan dia musuh. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya hanya. Kalau hanya berarti tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain daripada itu. Hanya. Saya hanya duduk. Ya kan? Sesungguhnya hanya syaitan itu menyuruh kalian, memerintahkan kalian, mengajak kalian bis-su'i dengan perbuatan buruk, wal fahsya dan yang lebih buruk lagi. Kecil besar itu syaitan sikat semuanya. Dia ambil semua, dia buat perangkap semuanya. Keburukan yang kecil dibuatnya perangkap. Apalagi yang besar. Syaitan tidak meninggalkan sedikit pun jalan-jalannya, perangkap-perangkapnya dari kita kaum muslimin. Maka tidak akan ada orang yang selamat. Kalau dia tidak mengikuti agama dengan benar. Istiqamah di atasnya. Karena perangkapnya pertama banyak. Yang kedua besar, dahsyat. Yang ketiga apa? Tidak nampak. Ya, canggih. Perangkapnya di dalam kepala, di dalam hati, dalam telinga, di depan kita, belakang kita. Subhanallah.
Ini kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita renungkan, sungguh dahsyat ayat ini kaum muslimin. Allah yang menyatakan kepada kita, syaitan itu hai manusia tidak ada tujuan hidupnya kecuali menyesatkan. Bayangkan kalau orang ada dari kecil sampai matinya dia kerjanya menyesatkan orang, berbuat buruk kepadanya, apa jadi keahliannya? Mencurinya kerjanya dari kecil, dari umur 2 tahun. Ini contoh aja ya Bapak Ibu, sampai mati dan umurnya sampai 60 tahun. Mencuri lebih kurang 53 tahun atau 58 tahun pamannya. Sekarang aja nengok YouTube sebentar aja orang bisa menjadi pencuri besar. Ini bayangkan syaitan dari dulu sampai besok hari kiamat. Bisa kita selamat kaum muslimin? Pencipta, pendiri keburukan itu masih hidup dia. Orang kalau ada keburukan dituliskan saja kaum muslimin. Ini saya apakan aja Pak Ibu ya, Nanda sekalian, ilustrasikan saja. Ada keburukan dituliskan cara-caranya dengan video-video dan sebagainya. Enggak ada orang utamanya. Tidak ada pendirinya. Hanya dituliskan dengan baik, dengan jelas. Kira-kira salah enggak prakteknya? Atau mana berat kemungkinan benar daripada salahnya Bapak Ibu? Berat atau salahnya atau benarnya? Ada video keburukan dibuatkan keterangannya atau cara-cara melakukannya sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, selengkap-lengkapnya oleh pendirinya atau yang menunjukkan pertama. Dan dia sudah berangkat, sudah meninggal. Kira-kira jelas nggak jalannya? Jelas nggak caranya? Jelas nggak? Jelas. Mana kemungkinan besar benar dapat dilakukan, bisa ditiru atau tidak ditiru? Besar ditiru. Sekarang bayangkan pembuat perangkap-perangkap itu masih hidup. Bukankah dia sangat dahsyat kaum muslimin? Hidup dia, masih hidup. Iblis itu sampai hari kiamat. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, hidupkan saya sampai hari kiamat. Jadi syaitan dari dia dikutuk Allah sampai hari kiamat itu kerjanya menyesatkan kita. Menyesatkan kita semuanya. Maka di sini innama ya'murukum, sesungguhnya syaitan hanya tugasnya atau keinginannya atau kemauannya atau kerjanya menyuruh kalian, ya'murukum bisu, dengan perbuatan buruk, wal fahsya, dan yang lebih buruk lagi. Kalau ulama mengatakan kalau su, dosa-dosa yang tidak luar biasa. Kalau fahsya, dosa-dosa yang besar-besar, yang dahsyat-dahsyat. Semua dosa buruk, tetapi kelas-kelasnya beda-beda. Contohnya membunuh, itu buruk. Dosanya tidak sama dengan memukul orang. Berzina, buruk. Dan seterusnya. Ya, mendurhakai orang tua, dosanya buruk dan dahsyat. Begitu seterusnya. Dapat kita artikan su'wal fahsya sesuai petunjuk para ulama kita, dosa-dosa yang tidak besar kali, dosa yang luar biasa yang besar kali. Berarti semua keburukan itu tugas atau misi syaitan. Mengajak manusia terhadap semua keburukan itu adalah tugas dan keinginan syaitan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lebih besar lagi, kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah yang kalian tidak ketahui. Ini besar lagi. Di antara yang besar itu adalah syaitan menjadikan kalian mengatakan kepada Allah yang tidak pernah dikatakan Allah. Ini halal ini. Buruk, luar biasa buruknya. Mensyariatkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Jadi di sini kaum muslimin di akhir ayat ini mengatakan atau pembuat keburukan tidak sama dengan pelaku keburukan. Karena fahsya setelahnya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun,
kalian mengatakan atas nama Allah atau kepada Allah ya sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ini juga langkah-langkah syaitan atau tugas-tugas syaitan. Mengatakan di dalam agama kepada Allah sesuatu yang tidak ada Allah katakan. Ini menunjukkan bahaya mengatakan, mengatasnamakan agama Allah yang tidak pernah Allah katakan. Tentunya ini butuh ilmu. Ya, agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan kepada Allah. Kenapa? La ta'lamu, kalian tidak berilmu. Makanya orang tidak berilmu jangan pernah dia menjawab sesuatu perkara kalau dia ditanya. Kenapa? Kalau dia salah berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah Allah katakan. Ini halal atau haram? Halal. Berarti seakan dia mengatakan kata Allah halal, kata Rasulullah halal. Ini haram atau bukan? Haram. Kata Allah haram, kata Rasulullah haram. Itu maksudnya atau begitu jadinya makna atau contohnya mengatakan sesuatu kepada Allah yang kamu tidak ketahui. Jadi berdusta. Berdusta atas nama Allah. Ini menunjukkan bahaya atau peringatan terhadap orang yang berdakwah. Mereka berdakwah agar jangan sampai mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui karena dosanya besar, dan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ya berarti kita mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita sampaikan pada pagi ini kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengambil faedah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengamalkan ayat yang kita bacakan tadi. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian mari kita ya makan yang baik-baik. Kemudian jangan sampai kita mengatakan sesuatu atas nama Allah yang tidak pernah Allah katakan, karena itu adalah dosa besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.